Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap semuanya baik dan sehat ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hewan peliharaan, lalu ungkapan pemberitahuan dan gerak hewan dalam tarian. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 49 dan buku fokusnya di halaman 31 ya. Nah, di sini ada bacaan judulnya hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Nah, Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Anak-anak, setiap hari Benny memberi makan dan minum binatang peliharaannya itu. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Nah, Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan itu harus dirawat dengan baik. Anak-anak, hewan itu merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup ya anak-anak ya. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Nah, ada hewan yang dipelihara dan ada hewan liar. Tempat tinggal hewan pun berbeda-beda dan ukuran badannya juga berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Nah, hewan itu termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi ya anak-anak ya. Nah, apakah anak-anak mempunyai hewan peliharaan? Nah, hewan peliharaan itu bisa seperti contoh kucing, ikan, burung ya anak-anak ya. Nah, itu merupakan contoh hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu harus dirawat agar bersih dan sehat ya anak-anak ya. Nah, perhatikan pada gambar di samping ini ada gambar kandang kucing peliharaan Benny. Nah, Benny memberikan tulisan pemberitahuan anak-anak. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Coba anak-anak lihat, itu ada di halaman 50. Tulisannya adalah, nah ada tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Nah ini tulisan pemberitahuan. Nah Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Nah Benny memberi makan kucingnya itu dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucingnya juga tidak sembarangan anak-anak. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Setiap anggota keluarga mengikuti saran dari Benny. Nah, coba perhatikan, ini ada simbol atau rambu, ada gambar hewan yang dicoret, ya kan? Itu artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, ini juga merupakan pemberitahuan anak-anak. Apa sih pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar yang ada gambar hewan lalu dicoret ini? Itu dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, coba lihat juga. Ini juga ada binatang kucing yang dicoret. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Karena ini sudah jelas, ini gambarnya kucing, maka dilarang membawa hewan peliharaan kucing ini. Nah, seperti itu. Itu arti dari rambu atau simbol ini anak-anak ya. Jadi dilarang, kalau ada tanda coretnya itu artinya dilarang. Misalnya kalau rambu yang ada di jalanan
huruf P dicoret ada di pinggir jalan, itu biasanya dilarang parkir. Nah, kalau ini gambar binatang yang dicoret, maka artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Atau lebih spesifiknya lagi atau khusus, kalau gambar itu kucing, maka binatang hewan kucing inilah yang tidak boleh juga. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Bisa diartikan juga dengan masing-masing bahwa kalau sudah ada gambar binatang dicoret artinya tidak boleh membawa hewan, seperti itu ya. Nah, lanjut. Itu adalah pemberitahuan ya anak-anak ya, ungkapan pemberitahuan. Nah, untuk memelihara hewan itu ada aturannya anak-anak. Ada beberapa aturan merawat hewan. Itu yang pertama, teratur memberi makan dan minum. Lalu yang kedua, merawat dan menjaga kesehatan. Yang ketiga, menyiapkan kandang yang nyaman. Yang keempat, membersihkan tempat tinggal hewan. Nah, jadi kandang hewan yang kita pelihara itu harus dibersihkan supaya tetap bersih dan wangi. Jangan sampai kandangnya kotor, itu berdampak buruk juga bagi hewan peliharaan kita karena akan bisa menyebarkan penyakit ya anak-anak ya. Nah, seperti yang Beni lakukan tadi, ia menuliskan pemberitahuan di sebelah kandangnya. Itu merupakan aturan anak-anak. Nah, aturan itu juga bisa dibuat dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan itu berisi pemberitahuan tentang sesuatu. Seperti contoh, dilarang menembak burung di hutan. Lalu dilarang membunyikan klakson kendaraan. Nah, itu sebenarnya aturan dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Seperti ini tadi ya kan, dilarang memberi makan sembarangan. Nah, itu aturan, tetapi dibuat atau dikemas menjadi sebuah kalimat pemberitahuan ya. Nah, kita amati kegiatan di bawah ini, yaitu memelihara hewan. Nah, coba kita akan menuliskan informasi penting apabila ingin merawat hewan tersebut. Coba lihat gambar yang pertama, ini ada di halaman 53. Nah, ini Siti sedang membersihkan akuarium tempat tinggal ikan peliharaannya. Nah, anak-anak kalau misalnya punya hewan peliharaan ikan, maka akuariumnya itu harus dibersihkan juga. Biasanya kalau airnya sudah keruh, itu wajib untuk diganti airnya dan dibersihkan akuariumnya. Nah, kalau misalnya sedang membersihkan akuarium, maka ikannya dipindahin dulu di tempat lain ya kan. Jangan lupa diberi air. Setelah akuariumnya dibersihkan dan diisi dengan air bersih kembali, maka ikannya bisa dipindahkan di dalam akuarium tersebut ya. Lalu yang kedua, ini adalah Edo yang sedang memberi makan burungnya. Edo mempunyai binatang peliharaan burung. Nah, anak-anak, burung juga ada tempat tinggalnya. Kita bisa memberi burung tempat tinggal, sangkar ya anak-anak ya. Tempat tinggal burung itu sangkar. Nah, memberi makan burung juga tidak boleh sembarangan. Tergantung burungnya itu burung yang memakan biji-bijian, atau ada juga biasa seperti burung beo itu bisa diberi makan pisang anak-anak. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dan menggali informasi binatang peliharaan kita itu makanannya apa, cocoknya dikasih apa. Jangan sampai salah memberi makanan lalu berdampak buruk bagi kesehatan hewan peliharaan kita. Nah, kalau hujan, binatang burung ini sangkarnya juga harus ditempatkan di tempat yang tidak terkena hujan, anak-anak. Makanya biasanya kalau orang yang senang melihara burung, maka di dek rumahnya itu, di bagian terasnya itu biasa ada gantungan. Nah, biasanya sangkar burungnya itu digantung di situ, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya ini ada Lani yang sedang memandikan binatang peliharaannya. Binatang peliharaannya ini kelinci anak-anak. Nah, Lani sedang memandikan kelincinya. Nah, begini ya cara merawat hewan yang baik, yaitu
hewan tersebut juga harus kita bersihkan. Nah, Nana kalau misalnya melihara kelinci ini, yang ibu tahu, kita tidak boleh sembarangan untuk memindahkan kelinci ini dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, lebih baik pada saat mengangkat kelinci ini kita memegang telinganya seperti itu. Lalu kita juga harus memberi makan yang baik, tidak sembarangan, karena kelinci juga ada makanan-makanan tertentu. Nah, biasanya ibu pernah melihat kelinci itu diberi makan kangkung juga bisa, lalu wortel, ya kan. Nah, untuk selebihnya informasi-informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan kelinci, anak-anak bisa cari dan menggali informasi lebih banyak lagi, ya. Dan yang jelas untuk binatang peliharaan kita itu harus lebih kritis. Jangan sembarangan memberi makan, dan kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya hewan peliharaan kita itu butuhkan. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Nah, anak-anak, hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Nah, kita akan mempelajari tentang gerak hewan dalam tarian. Misalnya gerakan melompat, terbang, dan berenang. Kita dapat menirukan gerak hewan itu dalam tarian kita. Misalnya kita menirukan gerak kupu-kupu juga ada. Caranya kita rentangkan kedua tangan, lalu gerakan tangan naik dan turun berulang-ulang. Nah, kaki melangkah ke arah depan, belakang, atau ke samping. Langkahkanlah kaki kita dengan pelan juga. Nah, ini gerakan pertama, ini menirukan posisi berdiri kelinci, yaitu dengan kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Lalu yang kedua ini adalah gerakan menirukan gerakan kelinci melompat. Caranya, kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lalu lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Selanjutnya ada gerakan ketiga, ini menirukan gerakan kepala kelinci. Nah, kedua tangan ini bisa diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Nah, kepala menengok ke kiri satu kali, kepala menengok ke kanan satu kali. Lalu gerakan keempat, ini menirukan gerak badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Nah, itulah gerak hewan dalam tarian. Nanti bisa diaplikasikan dalam tarian yang akan dipertunjukkan. Misalnya mau tarian apa? Nah, lagunya juga disesuaikan seperti itu, ya. Jadi ini contoh-contoh gerakan hewan yang bisa kita aplikasikan dalam tarian kita. Nah, sekian materi kita hari ini, anak-anak. Kita sudah belajar tentang hewan peliharaan, merawat hewan peliharaan, lalu ungkapan pemberitahuan, dan juga gerak hewan dalam tarian. Nah, untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.